Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, para ibu dan bapak karyawan-karyawati Rumah Sakit Asy-Syifa yang saya hormati dan dimuliakan Allah, kita bertemu kembali hari ini di pengajian kita rutin setiap Jumat kedua. Tentu saja saya berharap keadaan kita semuanya sehat walafiat, dan kita memohon kehadiratnya apa yang kita laksanakan menjadi amal soleh, amalan yang mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak para jamaah sekalian untuk membicarakan masalah prinsip-prinsip dalam beribadah. Karena ada di antara kita yang mungkin belum paham apa itu ibadah. Ada yang berpendapat ibadah itu misalnya seseorang menyuruh atau minta bantuan kepada orang lain, kemudian sesudah selesai dibantu dia mengatakan ya eta mah ibadah we nya. Nah, jadi tidak mau memberi upah. Jadi ada yang mengatakan ibadah teh mayar gitu ya. Ya, macam-macam. Karena itu dalam kesempatan ini mari kita sama-sama membicarakan tentang prinsip-prinsip dalam beribadah. Para jamaah, setiap manusia itu dituntut untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah sebagai wujud syukur seorang makhluk terhadap Khalik-Nya. Tetapi tentu saja tidak asal beribadah kepadanya, tapi kita dituntut untuk ikhlas dalam pengabdiannya dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk beribadah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada orang yang getol ibadahnya, rajin, tetapi tidak diberi nilai alias nol. Ya, contohnya orang yang saum sunat setiap hari, kan nggak ada contoh. Ya, gak ada perintah seperti itu. Ada juga yang ditolak ibadahnya. Karena apa? Karena melakukan praktek ibadahnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, di dalam hal ini terdapat beberapa prinsip dalam beribadah yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat Islam dalam pelaksanaan ibadahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Di antaranya kita akan melihat yang pertama, ya, kita manusia dituntut untuk mengabdi kepada Allah. Ya, ayatnya sudah jelas dan sudah sangat diketahui oleh kita semua di dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada apa itu definisi ibadah, ya. Dari beberapa yang sudah saya ketahui, ibadah itu ya definisinya
Di antaranya adalah al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallahi ta'ala bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syariah. Ya. Ibadah ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta beramal sesuai dengan izin atau kewenangan syara. Yang ketiga, beribadah itu bukan untuk kepentingan Allah. Jadi kita harus paham. Sekali lagi, ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah. Coba kita lanjutkan firman Allah ayat 57 dari surat Ad-Dariyat tadi. Ya, di sana Allah berfirman, ma uridu minhum mirijkin wa ma uridu ayut imun innallaha huwa razzaku dzul quwwatil matin. Yang artinya, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ad-Dariyat 57 dan 58. Kemudian ada lagi di surat Fussilat, Allah berfirman, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa marabuka bidzolamil lil abid. Surat Fussilat ayat 46. Ya, barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Para jamaah, yang selanjutnya, yang keempat, ada 3 klasifikasi perintah. Ya, yang pertama, ada perintah di mana perintah tersebut untuk kepentingan yang memerintah. Misalnya, seorang ayah menyuruh kepada anaknya untuk membersihkan sepeda olahraganya. Nah, yang diuntungkan adalah ayahnya karena sepeda olahraganya menjadi bersih. Yang kedua, ada perintah di mana perintah itu keuntungannya adalah kedua belah pihak. Ya, seperti seseorang yang memerintah untuk membersihkan halaman rumahnya, menggunting rumputnya. Ya, tentu saja keuntungannya bagi yang memerintah rumah atau halaman rumahnya bersih, dan keuntungan bagi yang diperintah ada upah yang diterima. Kemudian yang ketiga, ada perintah itu ya yang keuntungannya dibagi yang diperintah atau yang disuruh. Misalnya seorang ibu yang menyuruh mandi kepada anaknya, kan yang untung anaknya ya karena badannya menjadi bersih. Nah, dalam hal ini Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya adalah demi kepentingan keselamatan hamba-hambanya baik di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kepentingan Allah. Nah, selanjutnya ya, manusia diperintah untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah dengan ikhlas hanya semata karena Allah. Ini juga hadis ayatnya ya, di Quran sudah jelas, sudah pada hafal. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan,
ya ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi dalam ibadah ada perintah mukhlisina lahudin, mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu hanya kepadanya. Selanjutnya yang keenam, ada macam-macam ya manusia di dalam pengabdiannya. Ya. Yang pertama, ada yang tidak mengabdi kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, bahkan percaya pun tidak. Seperti ateis dan komunis, ya. Yang kedua, ada yang percaya kepada Allah tetapi tidak melaksanakan perintahnya. Sholat tidak, saum pun tidak, seperti aliran kepercayaan. Mereka akan cukup eling saja. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada yang percaya kepada Allah tetapi bercampur dengan syirik, seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi menganggap bahwa Nabi Uzair itu anak Allah, dan orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu anak Allah. Ada di surat At-Taubah keterangannya ya, ayat 30. Yang keempat, ada yang berbakti kepada Allah tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, ada yang mengabdi kepada Allah tetapi tidak maksimal. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslimun, berserah diri kepadanya, atau dalam keadaan berislam. Ya, itu surat Ali Imran ayat 102. Kemudian ada lagi firman-Nya, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Ya, surat At-Taubah 54. Dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Ya, jadi mengabdi kepada Allah tetapi ya tidak maksimal. Yang keenam, ada yang sadar melaksanakan ibadah ritual tetapi tidak dalam melaksanakan ibadah sosial. Ya, di dalam Quran surat An-Nisa 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wal jaridil junubi wa sohibil bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat dan ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya. Kemudian yang selanjutnya dalam poin yang pertama sampai yang keenam tadi, yang ketujuhnya adalah ibadah itu hendaklah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ayatnya tentu saja di dalam surat An-Nisa 59 ya. Nah, itu sudah hafal ya ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, bisa dilihat dalam surat Nisa 59. Kemudian
ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ya. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wasunata rasulihi, yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ya. Nah, dalam beribadah hendaklah kita bertitik tolak dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, jangan kita beribadah titik tolaknya 1. Guru, jangan. 2. Mazhab, ya. 3. Tempat. 4. Organisasi. 5. Pakai akal saja. 6. Pakai perasaan. Dan yang ke-7, jangan berdasarkan tradisi. Sekali lagi saya ulangi, jangan guru, jangan mazhab, jangan tempat, organisasi, akal, perasaan, dan tradisi. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan pada poin yang ke-9, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sudah menjadi uswah hasanah bagi kita semua, ya. Jadi pada pribadi Nabi itu ada uswah hasanah, teladan yang sangat baik, yang ibu-ibu juga sudah hafal, ya, di dalam ayat surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Ahzab ayat 21, ya, maaf. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang sangat baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab 21, ya. Maaf kalau tadi keliru. Kemudian ada lagi dalam surat Al-Hasyr, yang ini yang saya maksud, yang ayat ke-7. Ada di ujung ayat ke-7 itu Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi di dalam ibadah kita jangan mencari-cari teladan yang lain, tapi kita harus melihat bagaimana Rasulullah itu beribadah, ya. Jadi carilah contohnya, tentu saja dari Rasulullah. Bagaimana cara mencarinya? Tentu saja dengan datang ke pengajian, bertanya kepada ahlinya, ya, gitu. Para jamaah, ada perbedaan antara rumusan ibadah dan muamalah. Di dalam rumusan ibadah, ya, ada disebutkan al-aslu fil ibadatil butlanun hatta yakuma dalilun alal amri. Kalau ibadah mah gitu, ya. Jadi asalnya atau prinsip dasar dalam ibadah adalah batal segala tekenging, ya, hatta sehingga yakuma dalilun alal amri, sehingga ada dalil yang memerintahkan keberadaannya. Jadi yang suka di kita yang sering dilakukan adalah kita beramal dulu, ya, baru cari dalilnya. Nah, dalam ibadah tidak demikian. Cari dalil dulu, ya, ada tidak perintahnya, baru mengerjakan, ya, baru mengerjakan. Di orang masuk ngadalilan maneh, bahasa Sunda namanya suka mencari dalil untuk apa yang dia kerjakan, padahal tidak ada perintahnya. Nah, jadi hati-hati dalam beribadah. Beda dengan rumusan dalam muamalah, ya. Kalau di dalam muamalah itu, ya,
Di dalam muamalah itu disebutkan al aslu fil ukudi wal muamalati sahatu hatta yakuma dalilun alal butlani wa tahrimi. Nah, kalau dalam muamalah begitu ya. Artinya asal dalam akad muamalah atau jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil atau keterangan yang melarang. Jadi dalam hal-hal yang bentuk muamalah yang lain ya, kita boleh melaksanakannya ya, kecuali ada dalil yang melarangnya ya. Kan jual beli sudah biasa, tetapi kita itu kalau ada dalil yang melarang jual beli yang mana, yang macam apa, itu kita tidak boleh. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah mah cari dulu dalilnya baru laksanakan. Jadi berarti dalam ibadah carikan dalil yang memerintahkan, jangan cari dalil yang melarang. Ya, kalau dalam urusan keduniaan carikan dalil yang melarang atau mengharamkan, jangan cari dalil yang memerintahkan atau yang menghalalkan ya. Nah, jadi al aslu fil ibadati goiru makuli al makna wa fil adati ya makulul al makna. Pada dasarnya dalam beribadah itu tidak dapat dipahami oleh akal ya, sebab-sebabnya, sedangkan dalam adat kebiasaan dapat dipahami oleh akal. Jadi dalam hal ini ya, beribadah biarlah tidak dimengerti oleh akal asal ada dalilnya ya. Misalnya kita kok sholat subuh 2 rakaat padahal waktunya salse banyak gitu ya, nggak mengerti akal kita, kerjakan saja ya, kerjakan saja ya. Jadi karena itu perintahnya siang-siang zuhur ya, sholat zuhur hareudang panas ya, kita sedang bercucuran keringat, sholatnya panjang, ada qobla segala, ada ba'da ya, kerjakan saja gitu ya. Jadi sholat 2 dulu qobla, ada 4 wajibnya, kemudian ada qoblanya lagi 2 ya gitu. Nah itu kan akal tidak usah mencari apa sebab-sebabnya, apa backgroundnya, tidak usah ya, karena itu namanya ibadah ya, urusan yang seperti itu. Tapi kalau dalam urusan keduniaan hendaklah bisa dimengerti oleh akal ya, terusnya itu ya. Ya, kemudian selanjutnya kita tentu saja di dalam melaksanakan ibadah ini karena ada kecintaan kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah hendaklah kita mengikuti sunnah Nabi. Ya, tidak ada orang teh hoyong atuh ya, kita itu ingin sekali bertemu dengan Allah ya. Dan dengan Allah kita cinta kepada Allah ya, melebihi cinta kepada segalanya ya kan ya. Nah tentu saya yakin jamaah sekalian sama dengan saya, kelak ketika dunia ini sudah berakhir, kita kembali kepada kehidupan akhirat, kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam cinta kepada Allah kita harus mengikuti sunnah Nabi. Allah berfirman, Kul ya, di dalam surat Al-Imran 31, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, aku di sini Nabi Muhammad. Ya, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, nah, sedangkan dari hadis an Anasin radhiyallahu an annahu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ragiba an sunnati falaisa minni, rawahu Muslim. Ya, dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak mencintai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.
Maka di sini perlulah kita mencari dalil dari sunnah Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Allah, ya. Nah, kemudian di dalam ibadah, ya, kita itu harus ikhlas dan sesuai tuntunan sunnah. Ya, menurut Fuad bin Ayyad, ya, itu seorang ulama, dia mengatakan seperti begini: innal amala, ya, idza kana kholison walam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban walam yakun kholison lam yuqbal, hatta yakuna kholison sawaba wal kholisu ayakunu lillahi wa sawabu ayakuna ala sunnah. Sesungguhnya amal jika ikhlas tetapi tidak benar sesuai dengan sunnah, maka tidak akan diterima. Dan jika benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima, kecuali jika ia benar dan ikhlas. Jadi kriteria ikhlas itu wal kholisu ayakuna lillah. Kriteria ikhlas itu ialah yang semata karena Allah. Wasowaba, ya, dan yang sedangkan yang benar ayakuna ala sunnati, dan yang benar ialah yang cocok dengan sunnah, ya. Jadi amal kita kalau ingin diterima syaratnya harus lillahi, ya, sesuai karena Allah saja, dan yang kedua harus sesuai dengan sunnah, gitu, ya. Nah, para jamaah sekalian, kita, ya, selanjutnya tidak boleh beranggapan bahwa dalam beribadah itu, ya, orang yang banyak ibadahnya, getol ibadahnya itu lebih baik. Tidak demikian, ya. Jadi jangan menganggap orang yang getol itu lebih baik daripada orang yang biasa-biasa aja atau kurang getol. Tapi kita lihat apa dasar hukumnya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi ini la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu, lakini asumu wa aftiru wa usolli, ya, wa arkudu, ya. Kemudian wa atazawaju nisaa famarogiba an sunnati falaisa minni, rawahul Bukhari, ya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut, ya, paling takwa kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi aku saum dan berbuka, aku sholat dan aku tidur, dan aku menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Nah, kemudian ada lagi Rasul berfirman, ya, qala Rasulullah SAW, la soma man somal abada. Rasulullah bersabda, ya, tidak saum orang yang saum selama-lamanya, rawahu Muslim, ya. Nah, kemudian ada lagi qala Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengamalkan ibadah yang tidak ada perintah dari kami, maka ibadah itu ditolak, ya. Itu ada dua-duanya di hadis Muslim, ya. Nah, jadi sekali lagi di dalam ibadah itu hendaklah ikhlas karena Allah dan cari dalilnya, ya, di sunnah Rasulullah, ya. Kemudian di dalam masalah ibadah pun kita jangan taklid, ya, jangan taklid. Taklid itu mengikuti tanpa ilmu, ya. Kita itu harus itiba. Itiba itu mengikuti dengan ilmu, ya. Taklid ialah orang yang beribadah dengan tidak tahu dasar hukumnya, tetapi cukup dengan mengikuti perilaku orangnya. Orang yang berbuat taklid disebut muqallid,
Dengan kata lain, muqallid adalah mengikuti orangnya, bukan dalilnya. Ia tidak penasaran untuk bertanya dan bertanya. Jadi taroskeun, ya, tanyakan kalau ada orang ibadah yang kita belum mengetahui apa sih dalilnya. Ya, jangan kita langsung saja ikuti, kan itu bahaya tuh ya, bahaya. Sikap taklid ini tercela, ya, adalah tercela baik menurut Al-Quran, Al-Hadis, ya, dari tentu saja Al-Hadis Nabi atau fatwa para ulama. Dan itu gambaran orang yang tidak mau mencari ilmu, padahal menuntut ilmu adalah wajib. Di dalam Quran, surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawabannya. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, hendaklah kita beritiba kepada Nabi SAW. Apa itu itiba? Tadi saya sebutkan di atas. Ya, ialah orang yang mengikuti keterangan atau dalil yang dibawakan oleh para ulama. Ia tidak mengikuti orangnya, tetapi mengikuti dalil yang dibawakannya. Dan orang yang berbuat ittiba disebut muttabi, ya, muttabi. Nah, itu ya, sekali lagi. Jadi kita jangan taklid, tapi harus ittiba. Jadi kalau ditanya taklid, lawannya ittiba. Taklid mengikuti tanpa ilmu, kalau ittiba mengikuti dengan ilmu. Itu ya. Nah, yang terakhir ya, bertanyalah, ya, bertanyalah apabila kita tidak tahu. Ya. Di dalam Quran surat An-Nahl 43, Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya. Jadi Allah berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Dalam hal ini, Allah adalah zat yang wajib kita sembah. Rasul adalah sosok yang harus kita contoh. Ulama adalah sosok atau tempat kita untuk bertanya. Jadi kita kan tidak bisa kalau tanpa ulama, ya. Nah, kita saya saja bisa menerangkan ini kan belajarnya dari ulama, ya, dari ulama. Bagaimana itu firman Allah, bagaimana itu sabda Rasul, ulama yang menerangkannya kepada kita semua, ya. Karena itu ya janganlah kita segan atau tidak mau mencari ilmu. Alhamdulillah di Ashifa ini, ya, walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi diadakan, ya, dan kita bersyukur ada sarana seperti rekaman ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita laksanakan menjadi amalan mutaqabbalan, dan apa yang diinginkan oleh Rumah Sakit Ashifa menjadi rumah sakit yang bersyariah tercapai juga. Ya. Para jamaah sekalian, cukup rupanya sampai di sini dulu. Insya Allah kalau bulan depan masih dipanjangkan umur, saya akan teruskan tentang ibadah ini, ya. Mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan, ya, dan segala sesuatunya. Mohon maaf sekali lagi. Kekurangan itu adalah milik saya, ya, dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.